Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan Ananda buka bab 11 halaman 149 yang berjudul Akhlak Terpuji. Semasa hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kehidupan yang sederhana, yaitu beliau tidur di atas tikar yang kasar tanpa kasur, sehingga meninggalkan bekas tikar di pipinya, dan Rasulullah tidak punya baju selain yang sedang dipakainya. Kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru semakin menambah kemuliaannya baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik yang tidak ada satupun makhluk dapat menandingi kemuliaannya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi kemuliaannya itu ditentukan oleh kualitas iman dan ketakwaan, bukan oleh kemewahan pakaian ataupun fasilitas hidupnya. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi pada Quran Surah Al-Furqan ayat 67 menjelaskan bahwa apabila membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula cenderung pelit. Maka dari itu, hidup sederhana itu berada di antara berlebihan dan kikir atau pelit. Hidup sederhana adalah bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Sedangkan sifat berlebihan artinya adalah membelanjakan harta melebihi batas kewajaran yang diperlukan. Tertuang dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oke, jadi sifat berlebihan ini adalah boros ya. Jadi orang yang boros adalah saudaranya setan. Maka kita harus menghindari ya sifat berlebihan atau boros ini. Selanjutnya kikir. Kikir atau pelit ini adalah tidak mau membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang benar-benar diperlukan secara wajar. Hidup sederhana ini artinya memiliki sikap pertengahan ya di antara pelit dan berlebihan. Jika membelanjakan harta, dia membelanjakannya untuk sesuatu yang benar-benar diperlukan. Tidak memilih barang terlalu jelek, tetapi juga bukan barang yang terlalu mewah. Contohnya, ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman, tidak berlebihan sehingga terlalu kenyang. Maka sebaliknya, makanan dan minuman akan berhenti ketika perutnya sudah terisi sepertiga oleh makanan, sepertiga lagi oleh minuman, sedangkan sepertiga lagi untuk nafasnya. Apakah hidup sederhana harus miskin? Jawabannya tidak. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Justru kita harus bisa menjadi kaya agar bisa berbagi ke saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti sodako dan menabung. Meski kita harus menjadi orang kaya, tetaplah kita menjadi orang yang sederhana dan apa adanya. Bisa tidak ya kita hidup sederhana? Semua orang bisa hidup sederhana. Mulailah dari kemauan dan niat yang ikhlas, karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas beramal tertuang di dalam Quran Surat Al-Baniyah ayat 5 yang artinya, mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus.
Menurut ayat ini, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ikhlas artinya semata-mata karena Allah. Lawan dari ikhlas adalah riya. Riya adalah beramal dengan maksud untuk mendapatkan kebaikan selain Allah. Jadi, apapun yang kita lakukan, niatkan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapat pujian ataupun ingin mendapat sesuatu selain karena Allah. Niat dan ikhlas beramal. Ikhlas beramal dimulai sejak seseorang berniat untuk memulai suatu amal perbuatan. Jika niatnya karena Allah, amal itu disebut ikhlas karena Allah. Akan tetapi sebaliknya, jika niatnya bukan karena Allah, seperti untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi selain Allah, maka amal itu tidak disebut ikhlas. Contohnya, dahulu ketika para sahabat Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang laki-laki ikut hijrah. Hijrahnya itu bukan karena mencari keridhaan Allah dan mengikuti sunnah Rasul, tetapi karena perempuan yang ditaksir untuk dinikahinya berhijrah ke Madinah, sehingga terpaksa laki-laki itu berhijrah pula, kayak gitu ya. Maka hijrah laki-laki itu tidak ikhlas karena Allah. Jadi dia hijrah karena perempuan yang ingin dinikahinya itu. Contoh orang yang ikhlas dalam beramal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan amal soleh semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang memujinya, pujian itu tidak membuatnya bangga atau ujub dengan amalnya. Dan ketika tidak ada yang memujinya, tidak membuat semangatnya menjadi kendur. Yang kedua, berusaha untuk menyembunyikan amal soleh yang dilakukan dan tidak dengan sengaja memamerkannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, tetap semangat beramal soleh, baik ketika terlihat oleh orang lain maupun ketika dalam keadaan menyendiri. Tugas di rumah, kerjakan latihan di halaman 159 nomor 1 sampai 10. Marilah bersama-sama kita mengakhiri pembelajaran kita dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.